Selamat pagi para delegasi. Saya ingin mengajak kita membayangkan sebuah situasi sederhana. Suatu hari, kita pergi ke pasar dan mendapati harga beras, minyak, dan bahkan bahan pangan lainnya naik drastis. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya kenaikan harga. Namun, bagi jutaan keluarga, itu bisa berarti berkurangnya makanan yang tersedia di meja makan mereka. Inilah wajah nyata dari krisis pangan global. Dunia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrim, hingga konflik internasional yang mengganggu produksi dan distribusi pangan. Akibatnya, harga pangan meningkat dan pasokan menjadi semakin tidak pasti. Di era globalisasi, masalah pangan bukan lagi persoalan satu negara saja. Apa yang terjadi di satu wilayah dapat berdampak pada masyarakat di belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia memandang bahwa pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi bagian dari keamanan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, Indonesia mengangkat tema menavigasi krisis pangan global, memperkuat resiliensi dan kedaulatan pangan Indonesia. Melalui tema ini, Indonesia ingin menunjukkan pentingnya membangun sistem pangan yang kuat, tangguh terhadap krisis, dan didukung oleh kerjasama internasional yang berkelanjutan. Terima kasih. Kapan terakhir kali kita makan tanpa khawatir dari mana asal bahan bakunya? Di tengah krisis pangan global saat ini, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Status negara agraris tidak membuat kita aman, karena ada 4 realita yang menjebak posisi kita saat ini. Yang pertama adalah iklim ekstrem. Sebagai negara kepulauan, begitu El Nino atau La Nina datang, kalender tani kita kacau. Ujung-ujungnya gagal panen massal. Yang kedua ada candu beras. Jargon belum makan kalau belum nasi adalah kerentanan kita. Saat ratusan juta orang cuma bergantung pada satu komoditas, sedikit saja pasokan beras goyah, satu negara langsung panik. Yang ketiga ada dilema impor. Sadar atau tidak, gandum, kedelai, sampai daging kita masih sering beli dari luar negeri. Begitu dunia konflik, kita langsung kena imbasnya. Dan yang terakhir adalah lahan yang hilang. Sawah produktif terus disulap jadi beton. Parahnya, kita krisis generasi petani muda karena sektor ini mulai ditinggalkan. Melihat posisi ini, urusan pangan bukan lagi sekedar soal perut, tapi soal bagaimana kita bertahan hidup sebagai sebuah bangsa. Bayangkan, di sebuah meja makan, di sana, di banyak belahan dunia, kursi-kursi mulai kosong. Bukan karena orangnya pergi, tapi karena harga pangan yang telah menjadi tembok yang menghalangi hak paling mendasar manusia, yaitu untuk makan dengan layak. Krisis pangan global bukan sekedar angka statistik di laporan PBB. Ini adalah ancaman nyata terhadap stabilitas kemanusiaan. Indonesia dengan kekayaan agraris yang kita miliki mungkin terlihat mampu berdiri di atas kaki sendiri. Namun, dalam dunia yang saling terhubung secara digital dan ekonomi, hari ini, kemandirian pangan tidak sama dengan isolasi pangan. Mengapa Indonesia membutuhkan kerjasama internasional? Mengapa kita tidak bisa menutup pintu dan menjaga lumbung kita sendiri? Jawabannya sederhana. Ketahanan pangan adalah sistem, bukan komoditas. Ketika rantai pasok pupuk global terganggu di Eropa, petani kita di Jawa merasakan dampaknya. Ketika perubahan iklim memicu kekeringan di belahan bumi lain, harga komoditas global melonjak. Dan inflasi pangan menekan daya beli masyarakat kita.
Kita tidak bisa memagari lahan pertanian kita dari dampak krisis iklim global atau fluktuasi pasar komoditas internasional. Inilah alasan mengapa kita perlu mengajak dunia untuk bermitra. Kita membutuhkan kolaborasi, bukan sekedar perdagangan. Kita butuh transfer teknologi dari negara mitra untuk mentransformasi pertanian kita menjadi smart farming yang tahan terhadap iklim. Kita butuh sinkronisasi kebijakan dengan organisasi internasional untuk memastikan bahwa tidak ada lagi proteksionisme berlebihan yang membuat pasokan global tersendat. Kerjasama ini bukan tanda kelemahan Indonesia. Justru, ini adalah bentuk kedaulatan strategis. Dengan mengintegrasikan kekuatan agraris Indonesia ke dalam jaringan rantai pasok global yang lebih adil dan berkelanjutan, kita tidak hanya mengamankan kebutuhan rakyat kita sendiri, tapi kita juga bisa menjadi penjamin stabilitas pangan bagi kawasan. Dunia sedang menghadapi ujian, kita bisa memilih untuk panik dan menarik diri, atau kita bisa memilih untuk berkolaborasi dan membangun sistem pangan yang lebih tangguh. Bersama, kita tidak hanya menanam benih untuk masa depan, kita menanamkan stabilitas bagi dunia yang lebih aman bagi setiap meja makan di planet ini. Dalam upaya mencegah krisis pangan global serta memperkuat ketahanan pangan nasional, Indonesia memilih Australia dan Brazil sebagai negara mitra strategi. Selain itu, Indonesia juga memiliki kerjasama dengan Food Agriculture Organization sebagai organisasi internasional di bidang petani dan pangan nasional. Indonesia memilih Australia sebagai mitra karena memiliki hubungan bilateral yang sangat kuat, serta memiliki kedekatan geografis. Kedekatan ini membuat proses distribusi dan perdagangan pangan lebih efisien dan lebih hemat biaya. Selain itu, Australia juga memiliki keunggulan dalam produksi pertanian modern, pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi, dan juga produksi komoditas pangan seperti gandum, daging, dan produk susu. Melalui kerjasama dengan Australia, Indonesia dapat mengakses teknologi pertanian yang lebih maju, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan juga meningkatkan stabilitas pasokan pangan nasional. Sementara itu, dengan Brazil, Indonesia memilih Brazil sebagai mitra karena merupakan salah satu negara agrikultur terbesar di dunia dan juga kapasitas produksi pangannya sangat tinggi. Brazil dikenal juga sebagai produsen dari kedelai, jagung, gula, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Melalui kerjasama dengan Brazil, Indonesia dapat mendapat bantuan melakukan proses pemeriksaan sumber pangan impor sehingga tidak tergantung dengan negara lain ataupun kawasan tertentu. Selain itu, Indonesia juga dapat mempelajari dari pengalaman Brazil dalam pengembangan sektor pertanian berskala besar yang tetap produktif dan berdaya saing dunia. Di tingkat internasional, Indonesia bekerja sama dengan FAO yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor pangan dan pertanian di berbagai negara. FAO menyediakan teknis data penelitian pertanian di berbagai negara. Program peningkatan kapasitas petani serta rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih tangguh dan juga berkelanjutan. Melalui kemitraan dengan FAO, Indonesia dapat memperoleh dukungan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, meningkatkan produktivitas petani, mengurangi resiko kerawanan pangan, serta memperkuat pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan menjalin kerjasama dengan Australia, Brazil, dan FAO, Indonesia berupaya mengubah sistem pangan yang lebih kuat, meningkatkan ketahanan terhadap krisis global, serta mewujudkan kedaulatan pangan untuk mampu menjamin kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia di masa depan. Dari realitas tersebut, Indonesia tidak memilih untuk diam. Indonesia memilih untuk bertindak.
Indonesia menegaskan bahwa krisis pangan global bukan hanya ancaman, tetapi momentum untuk membangun sistem pangan yang lebih tahan. Pertama, transformasi sistem pangan nasional. Indonesia mendorong diversifikasi pangan dengan memperkuat sumber lokal seperti sagu, jagung, singkong, serta memodernisasi sektor pertanian melalui teknologi dan pemberdayaan petani muda. Kedua, memperkuat kolaborasi internasional. Tidak ada negara yang bisa menghadapi krisis ini sendirian. Indonesia membuka kerjasama dalam transfer teknologi, stabilisasi, rantai pasok, dan penguatan cadangan pangan. Ketiga, mendorong sistem pangan global yang lebih adil. Akses terhadap pangan harus menjadi hak bersama, bukan sebagai privilege segelintir negara saja. Para delegasi yang terhormat, Indonesia tidak hanya ingin bertahan dalam krisis seperti ini, Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi. Karena masa depan pangan dunia tidak ditentukan oleh krisis, tapi oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Dan Indonesia siap untuk berperan aktif dalam upaya tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Krisis pangan global adalah tantangan nyata yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang mampu menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, Indonesia mengajak seluruh negara mitra dan organisasi internasional untuk memperkuat kerjasama, berbagi inovasi, dan membangun sistem pangan yang lebih erat, inklusif, dan berkelanjutan. Mari kita jadikan ketahanan pangan Indonesia bukan hanya sebagai kepentingan nasional, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama demi kesejahteraan umat manusia. Dengan kolaborasi dan komitmen dan aksi nyata, kita dapat memastikan setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Bersama kita wujudkan dunia tanpa krisis dan masa depan tanpa kelaparan. Sekian pembahasan kita tentang isu pangan global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.